Boleh nggak kapal asing masuk perairan Indonesia tanpa izin? 12 tahun yang lalu saya pernah bicara di sebuah seminar dengan seorang pakar politik. Kami bicara berdua. Saat bicara, dia mengemukakan satu ide yang sangat menarik. Dia bilang gini, kenapa kita nggak portalin aja Selat Malaka, jadi agar kapal yang lewat itu kita pajakin, jadi kita kaya dapat duit. Dan tahu nggak, hampir 300 orang di seminar itu tepuk tangan semua dan pikir itu ide yang cemerlang sekali. Mungkin ada juga di antara teman-teman di sini yang merasa itu ide yang keren. Mari kita lihat, aturan main pemanfaatan laut di dunia itu namanya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Oke, UNCLOS itu dijelaskan bahwa kapal asing itu boleh masuk ke perairan kita tanpa izin, asalkan dia tidak melanggar peraturan. Mungkin ada yang nanya di sini, itu kan UNCLOS produk Barat, bukan produk kita. Kenapa kita mau aja ngikut UNCLOS? Kenapa kita mau didikte oleh Barat? Kenapa kita tidak lakukan saja apa yang kita inginkan? Kenapa kita harus manut sama orang lain? Mari saya ingatkan, ketika kita merdeka pada tahun 1945 dulu, laut kita tidak seluas sekarang. Jadi kita hanya memiliki laut selebar 3 mil laut teritorial, itu pun diukur dari garis pantai masing-masing pulau. Bentuknya seperti ini. Coba bayangkan, kalau kita zoom di sini misalnya, ini yang hijau ini adalah laut bebas. Laut kita hanya yang biru situ, jadi sangat tipis. Berarti ada banyak sekali ruang laut yang bukan merupakan kewenangan kita. Nah, coba perhatikan, kalau begini ceritanya kan tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pertama, karena Indonesia jadi kedaulatannya terpisah-pisah. Bayangkan saja dari satu pulau ke pulau yang lain, kita harus melewati laut internasional. Yang kedua, berarti setiap orang boleh datang ke sini ke yang hijau ini dan nangkap ikan di situ. Berarti kita tidak diuntungkan. Nah, yang ketiga, karena semuanya orang boleh datang nangkap ikan, kapal asing segala macam, berarti itu bisa berbahaya juga bagi keamanan. Nah, makanya Perdana Menteri kita waktu itu, Juanda Kartawijaya, dibantu oleh Menteri Hairul Saleh dan seorang akademisi bernama Mohtar Kusumatmaja, itu mikir gimana caranya biar laut di antara pulau-pulau Indonesia itu tidak lagi menjadi bagian dari laut bebas, tapi harus merupakan bagian dari Indonesia gitu. Nah, kemudian mereka berpikir keras, akhirnya diciptakanlah atau ditemukanlah satu ide agar melingkupi seluruh kepulauan Indonesia itu menjadi satu, namanya garis pangkal kepulauan, dan laut yang ada di dalamnya itu dimiliki oleh Indonesia, itu klaim Indonesia itu. Jadi itu satu-satunya di dunia, belum pernah ada negara lain yang melakukan itu, jadi ini merupakan satu terobosan yang sangat berani. Nah, laut yang dilingkupi oleh garis pangkal itu disebut sebagai perairan kepulauan waktu itu, dan itulah yang kita kenal tahun 1957 sebagai Deklarasi Juanda. Jadi laut di antara pulau-pulau itu dimiliki atau diklaim sebagai bagian dari Indonesia, tapi ini merupakan satu tindakan sepihak. Pertanyaan sekarang, apakah dunia langsung mengakui? Apakah misalnya mereka bilang, oh nggih, monggo Indonesia silahkan dimiliki, kami nggak perlu lagi? Nggak mungkin kan? Nah, disitulah kemudian banyak tentangan, banyak hambatan dari negara lain, dari hampir semua negara di dunia gitu. Nah, di situ kita menunjukkan kebesaran kita sebagai bangsa. Jadi kita kalau punya ide, kemudian kita perjuangkan di dalam bentuk berunding atau gagasan. Maka kemudian tahun 1958 misalnya ada konferensi PBB tentang hukum laut, kita datang ke situ, kita coba yakinkan dunia bahwa kita memiliki gagasan ini dan gagasan ini gagasan yang bagus gitu. Tidak hanya tahun 58, kita tahun 60 juga datang lagi, kita kirim delegasi, kita coba yakinkan dunia. Tapi memang itu tidak mudah. Lobby-lobby diperlukan, cara meyakinkan dunia diperlukan, cara bicara kepada diplomat terbaik dunia diperlukan. Dan itu tidak mudah dan kita belum berhasil di tahun 60 itu. Intinya kita percaya bahwa gagasan kita itu harus diperjuangkan dengan cara diplomasi, dengan cara perundingan. Makanya ketika ada konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga, tahun 1973 sampai 1982, Indonesia kembali mengirimkan delegasinya. Waktu itu dipimpin oleh Profesor Mohtar Kusumatmaja, ada Pak Hasim Jalal juga waktu itu, dan ada seorang lulusan geodesi bernama Bapak Adi Sumardiman yang bekerja sebagai tentara di Angkatan Laut. Jadi Pak Adi Sumardiman inilah yang bertugas untuk memvisualisasi gagasan dan pendapat Indonesia dalam bentuk peta dan ilustrasi. Pada saat saya riset S3 dulu tahun 2010, saya sempat bertemu dengan beliau, sempat mewawancarai beliau, tapi sayang sekali beliau hari ini sudah tiada, jadi kita kehilangan seorang yang sangat berjasa di bidang hukum laut, terutama dari aspek teknis.
Jadi intinya kita berjuang keras banget tuh untuk meyakinkan dunia. Kita berdebat sama diplomasi dunia dan segala macam. And you know what? Kita berhasil. Jadi di tahun 1982 itu akhirnya dunia mengakui bahwa negara seperti Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu memang harus diberi kewenangan untuk menguasai laut di antara pulau-pulaunya. Itulah yang kita sebut sebagai prinsip negara kepulauan kemudian. Yang prinsip negara kepulauan ini kemudian dituangkan ke dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 yang kita nikmati hingga hari ini gitu. Nah, dengan dimasukkannya prinsip negara kepulauan ini, berarti laut di antara pulau-pulau kita jadi milik kita. Berarti laut kita bertambah jutaan kilometer. Jadi kita berhasil menambah kawasan jutaan kilometer atau kedaulatan jutaan kilometer itu tanpa menumpahkan satu peluru pun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kekuatan diplomasi. The power of SDM. Luar biasa memang. Jadi kalau sampai ada yang bilang misalnya UNCLOS itu produk barat atau kita manut saja pada UNCLOS padahal itu bukan produk kita sendiri, sorry, kamu salah. Kita turut menentukan apa yang ada dalam UNCLOS hari ini gitu. Sekedar informasi aja, tahun 2007 itu kan peringatan UNCLOS yang ke-25. Ada peringatan di New York ketika itu dan saya hadir sebagai peserta. Ada dua orang di dunia ini yang diundang sebagai pembicara. Tahu siapa? Profesor Maren Nordquist, itu orang Amerika yang juga ikut berunding dulu, dan Profesor Hasim Jalal, anak bangsa kebanggaan kita sendiri. Saya waktu itu sempat mengenalkan diri pada Profesor Maren Nordquist. Saya bilang saya dari Indonesia, dan tahu apa yang dia bilang? Dia tatap mata saya. Dia bilang begini, sambil menunjuk Pak Hasim Jalal, dia bilang, selain orang ini katanya, dulu ada orang Indonesia bernama Mokhtar Kusumatmaja. Ketika dia bicara di forum, semua orang di forum itu bergetar katanya. Saya nggak akan pernah lupa tuh ucapan-ucapan dia itu. Itu menunjukkan betapa dia mengakui peran Indonesia ketika itu gitu. Betapa Indonesia memang ikut berperan tidak hanya menjadi anggota pasif, tapi berperan aktif di dalam mewujudkan apa yang kita punya di UNCLOS hari ini. Jadi kalau kita hari ini mati-matian ingin mengikuti UNCLOS, mempertahankan UNCLOS, menghormati UNCLOS, itu bukan karena kita mau didikti oleh siapapun, tapi karena kita memang mengakui kebaikan UNCLOS itu dan kita menghormati apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menciptakan UNCLOS itu. Kita konsekuen dengan apa yang pendahulu kita lakukan dan kita teruskan. Pak Hasim Jalal misalnya, beliau adalah seorang veteran yang diakui dunia gitu. Hari ini beliau masih jalan kemana-mana ke seluruh dunia untuk bicara soal UNCLOS. Sayang orang-orang seperti beliau itu tidak akan muncul di podcast atau di Instastory ya. Oke, mari kita lihat UNCLOS secara lebih spesifik sekarang ya. UNCLOS itu kan intinya adalah sebutannya seperti the Constitution of the Ocean. Jadi seperti undang-undang dasarnya laut lah, karena saking lengkap, saking komprehensifnya dia. UNCLOS itu kan mengatur negara berhak atas ruang-ruang laut. Nah, pertama kali ditentukan adalah garis pangkal atau garis pantai seperti ini. Nah, ada laut di dalam garis pangkal itu disebut dengan perairan pedalaman. Di luar itu ada 12 mil laut teritorial. Itu tidak hanya mencakup laut saja, tapi juga udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Di luar itu ada zona tambahan 24 mil laut. Di luar itu ada ZEE atau Exclusive Economic Zone, itu 200 mil laut dari garis pangkal. Jadi maksimal penguasaan negara atas air laut itu adalah 200 mil laut dari garis pangkalnya. Di luar itu namanya laut bebas, nanti kita lihat. Tapi bagaimana dengan dasar laut? Untuk dasar laut, negara bisa menguasai dasar laut lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, namanya landas kontinen. Nah, di luar itu bukan kekuasaan negara, namanya the area atau kawasan. Nah, air di atasnya itu namanya, di luar 200 mil namanya laut bebas. Oke. Nah, di sini juga kita tahu mana yang namanya kedaulatan, mana yang namanya hak berdaulat. Kalau kedaulatan itu berarti daratan ditambah 12 mil laut teritorial, itu namanya kedaulatan. Di luar itu namanya hak berdaulat. Jadi beda. Kalau kedaulatan kita memiliki hak penuh atau kekuasaan penuh di situ, pada hak berdaulat kita tidak memiliki kewenangan penuh, kita hanya memiliki hak untuk memanfaatkan ruang dan kekayaan alam yang ada di situ. Nah, kembali ke Indonesia. Indonesia itu kan negara yang sangat istimewa. Kita adalah negara kepulauan, berarti kita berhak untuk menentukan garis pangkal yang melingkupi seluruh kepulauan kita, menghubungkan titik-titik paling tepi pulau-pulau terluar kita. Sehingga laut di dalamnya adalah milik kita, namanya perairan kepulauan. Di luar itu baru ada 12 mil laut teritorial, lanjutkan dengan 24 mil zona tambahan, ada 200 mil laut
ZEE, dan di luar itu ada landas kontinen. Jadi laut kita itu sangat luas dan itu sudah ditegaskan di dalam UNCLOS. Apakah semua aturan UNCLOS itu menguntungkan kita atau tunduk pada yang kita mau? Tentu saja tidak dong. UNCLOS itu kan produk hasil kompromi, hasil negosiasi. Jadi selama proses 9 tahun itu tentu saja ada yang kita inginkan, kita katakan, tapi tentu ada juga keinginan negara lain dan kita berkompromi dan menghasilkan kesepakatan. Jadi UNCLOS yang kita lihat hari ini adalah putusan terbaik dari negosiasi di zaman itu. Laut yang tadinya di antara pulau-pulau Indonesia itu bukan merupakan milik Indonesia, sekarang menjadi milik kita. Tapi apakah itu berarti semuanya jadi milik kita dan orang lain tidak bisa masuk? Tentu nggak fair dong, nggak adil kalau begitu. Mereka juga tetap menginginkan agar mereka bisa tetap masuk ke situ. Itu satu contoh. Dan itu harus kita sepakati mau tidak mau. Karena kita bukan bangsa yang mementingkan diri sendiri kan gitu kan. Jadi kapal asing itu tetap boleh lewat ke perairan kepulauan Indonesia. Biarpun itu sudah menjadi milik kita sekarang, bagian dari kedaulatan kita. Kenapa? Karena sebelumnya mereka memang lewat situ. Jadi wajar kalau mereka sudah memberikan itu kepada kita, tapi mereka tetap ingin menggunakannya. Dan ini saya kira adalah sebuah usulan yang wajar dan kita memang sepakati gitu. Nah, kembali ke pertanyaan semula, air laut itu terutama laut teritorial, zona tambahan, ZEE itu kan udah jelas-jelas jadi milik sebuah negara kan. Apakah kapal asing bisa lewat di perairan tersebut? Jawabannya boleh. Loh kok boleh? Ya memang UNCLOS mengatur seperti itu. Memang boleh. Seperti tadi dikatakan bahwa UNCLOS itu kan kesepakatan. Jadi negara memiliki ruang laut itu karena UNCLOS. UNCLOS yang menyebabkan sebuah negara punya laut. Jadi wajar juga dong kalau UNCLOS mengatur juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara tersebut dan negara lain di laut itu. Jadi intinya adalah kewenangan negara akan laut itu datang belakangan. Negara memiliki daratan dulu, baru karena ada hukum dia berhak atas laut. Berarti wajar juga dong karena hukum dia harus tunduk juga bagaimana cara memperlakukan laut itu. Salah satunya adalah dengan cara membolehkan kapal asing untuk lewat di perairan tersebut. Dan yang paling penting, kita sebagai negara pantai juga berhak atas perlakuan yang sama ketika kita lewat di laut negara lain. Nah, yang lebih menarik lagi, pada laut teritorial kita pun, kapal asing itu boleh lewat dengan bebas kok. Nama haknya adalah hak lintas damai atau innocent passage. Itu diatur di dalam UNCLOS, itu di bab 2 seksi 3. Itu jelas dikatakan bahwa memang negara itu boleh lewat. Dan kita tentu harus tunduk pada itu. Kenapa? Karena kita yang menciptakan UNCLOS itu juga. UNCLOS tidak datang tiba-tiba kepada kita kan. Tentu saja ketika kapal itu lewat, dia tidak boleh sembarangan. Dia harus ngikutin aturan yang ada. Misalnya dia harus cepat, tidak boleh berhenti, tidak boleh merugikan, dan segala macam. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi intinya kapal asing itu boleh lewat dengan bebas, dengan aman dan dengan nyaman. Dan tanpa harus minta izin, tanpa harus membayar pula gitu. Kita bahkan sebagai orang yang memiliki laut teritorial itu wajib untuk menjamin perjalanan mereka lancar. Misalnya, kita tidak boleh menghalangi atau melakukan sesuatu yang membuat mereka terhalang. Kita juga harus memberikan peringatan jika ada bahaya, misalnya kita harus menunjukkan di situ ada bahaya, jangan lewat situ dan segala macam. Itu kewajiban kita. Berarti enak dong? Ya enak. Mereka enak karena kita kalau ke tempat mereka juga diperlakukan seperti itu. Jadi sama-sama enak. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita tutup laut teritorial kita itu agar kapal asing tidak bisa masuk? Jawabannya boleh. Boleh untuk sementara. Itu pun jelas, alasannya harus jelas. Apa alasannya kita tutup? Misalnya nih alasan yang super penting, seperti misalnya terkait dengan keamanan, terkait dengan latihan senjata dan segala macam. Itu boleh ditutup sementara. Itu pun harus dikasih tahu kepada dunia jauh-jauh hari sebelumnya agar mereka bisa siap-siap dan bisa lewat ke tempat lain gitu. Yang pasti tidak bisa kalau kita tutup itu hanya sekedar untuk menunjukkan kuasa kita. Hanya untuk sekedar menunjukkan aku yang punya nih biar kamu sadar. Kayak bisa seperti itu. Kalau nggak ada alasan yang pasti, kita tidak boleh menutup. Di zona tambahan dan ZEE, kapal-kapal itu tentu boleh lewat juga. Karena mereka memiliki apa yang namanya freedom of navigation atau kebebasan berlayar. Jadi di situ dikatakan di pasal 58 misalnya di UNCLOS, itu bahwa kapal asing itu boleh lewat di situ di ZEE kita. Dan mereka juga tidak hanya sekedar lewat, mereka boleh melakukan banyak hal di situ. Misalnya mereka bahkan boleh menanam kabel bawah laut. Tidak hanya kapal, pesawat pun boleh melintas di situ. Tentu saja sekali lagi, mereka boleh melakukan itu semua kalau mereka taat pada aturan. Mereka
tidak boleh melakukan apa yang dilarang dilakukan di situ. Yang pasti mereka tidak boleh mengeruk kekayaan kita di situ. Mereka tidak boleh mancing ikan, mereka nggak boleh mengeksploitasi migas dan segala macam. Mereka hanya boleh lewat dan menggunakan seperti yang tadi saya sampaikan itu. Apakah penanaman kabel itu misalnya boleh bebas tanpa izin? Ya tentu saja tidak. Mereka harus tetap mendapatkan izin di tempat kita dan ngikutin aturan main yang ada di kita. Nah, aturan main ini kan berarti berupa undang-undang mungkin dan segala macam, asalkan undang-undang itu tidak bertentangan dengan UNCLOS juga. Jadi ketika kita membuat undang-undang, karena kita sudah mengakui UNCLOS, kita harus sesuaikan undang-undang kita itu agar tidak bertentangan dengan UNCLOS. Nah, bagaimana dengan pelintasan kapal di selat sempit seperti Selat Malaka? Ini agak lain ceritanya. Selat Malaka adalah selat yang digunakan untuk pelayaran atau navigasi internasional atau Strait used for international navigation. Nah, di sini aturannya agak berbeda. Jadi kalau kita bayangkan ya, Selat Malaka seperti di gambar ini, diutaranya kan lebar, lebih dari 200 mil laut. Jadi di situ pasti ada bagian ZEE di tengah-tengahnya kan, tidak hanya laut teritorial gitu. Nah, ketika ada kapal lewat situ, berarti dia boleh lewat situ dengan menggunakan freedom of navigation gitu kan. Tapi coba lihat kemudian di bawahnya, ketika di sebelah selatan, itu kan ZEE-nya habis, hilang. Sehingga yang tersisa adalah laut teritorial saja. Nah, begitu memasuki laut teritorial, ini beda lagi ceritanya. Ketika kapal asing memasuki situasi seperti ini, jadi laut teritorial yang dimiliki dua negara, itu namanya bukan lagi lintas damai, tapi lintas transit. Jadi lintas transit adalah satu perlintasan pada selat yang digunakan untuk navigasi internasional, yang di dalamnya itu tidak ada koridor ZEE-nya. Coba kita lihat di bagian selatan Selat Malaka itu kan tidak ada sisa ZEE-nya di sebelah selatannya, itu full adalah laut teritorial. Disitulah lintas transit dilakukan oleh kapal asing. Jadi intinya kalau kita bayangkan, kalau ada kapal bergerak dari utara nih, kan pertama mereka akan lewat di koridor ZEE-nya, berarti itu adalah kebebasan berlayar atau freedom of navigation. Tapi begitu nanti ZEE-nya habis, mereka mulai memasuki laut teritorial yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia, itu berarti mereka mulai memasuki lintas transit. Jadi lintas transit ini bedanya dengan lintas damai tadi. Lintas transit itu juga bisa digunakan oleh pesawat yang lewat di atasnya. Nah, apa bedanya lintas transit dengan lintas damai? Kalau lintas damai tadi kan boleh dihentikan sementara tuh, boleh ditunda kan. Kalau kita misalnya katakan kita pending dulu seminggu nggak boleh lewat kan, kita boleh tadi tuh. Tapi kalau lintas transit nggak boleh. Ini lebih strict lagi, lebih tegas lagi. Nggak boleh dilarang sama sekali, mereka harus dibiarkan lewat gitu. Kok bisa gitu sih? Ya logikanya kan gini, itu kan adalah selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Pasti banyak banget kapal yang lewat, pasti ramai banget kan. Kalau itu nanti ada penyetopan dan segala macam, pasti gangguannya lebih hebat lagi kan gitu. Jadi kita harus menjamin bahwa pelayaran di selat yang digunakan untuk navigasi internasional itu lancar dan tidak terkendala sama sekali. Berarti juga nggak boleh dipungutin dong? Ya nggak boleh. Orang di stop aja nggak boleh, tidak boleh ada pungutan di situ sama sekali gitu. Kok nggak boleh sih? Ya kan kita udah tahu tadi. UNCLOS memang mengatakan begitu. Kok bisa gitu? Itu kan punya kita. Akan balik lagi. Kita memiliki laut teritorial yang ada di situ. Itu kan karena ada aturannya tadi kan. Aturannya memberikan kita hak kepada laut teritorial. Jadi wajar juga dong kalau kita harus ngikutin aturan yang lain. Salah satunya tidak boleh menghentikan kapal atau tidak boleh majakin kapal lain yang lewat di situ kan gitu logikanya. Dan jangan salah juga, bukan punya kita saja tuh bukan punya kita saja tuh Selat Malaka, itu juga punya kita bersama dengan Malaysia dalam hal ini kan. Tapi benar kan Selat Malaka itu termasuk choke point yang penting dan harus kita manfaatkan? Ada yang tanya begitu. Oke, mari kita pahami apa itu choke point dulu. Choke point itu bahasa sederhananya adalah suatu titik atau ruang laut yang mengalami, kalau boleh saya bilang, penyumbatan lah. Kenapa dia mengalami penyumbatan? Pertama karena dia memang sempit secara fisik, kedua karena ramai banget. Dan itu memenuhi syarat untuk Selat Malaka. Dia cukup sempit dan ramai banget. Berarti wajar jika disebut dengan choke point. Jadi sebuah titik yang mengalami penyumbatan gitu kan intinya. Nah, di dunia ini memang ada banyak choke point. Jadi tergantung mana yang kita baca. Jadi kalau ada orang yang bilang ada 6, ada 7, ada juga yang bilang 12. Jadi tergantung lah. Karena definisi choke point memang seperti itu. Ada selat atau ruang laut yang agak sempit dan di sana mengalami perlambatan atau penyumbatan. Di mana-mana bisa terjadi kan gitu kan. Jadi intinya adalah Selat Malaka memang betul diakui dunia sebagai salah satu choke point. Jadi sebagai selat yang ramai banget, penting banget, tapi sering terjadi penyumbatan. Itu artinya choke point sebenarnya.
Yang paling penting, yang paling ramai itu justru bukan Selat Malaka, tapi Selat Hormuz. Selat Hormuz dianggap yang paling ramai, paling padat, paling berjejal, kira-kira gitulah. Jadi memang harus diakui dan dipahami betul sekali bahwa Selat Malaka itu penting bagi dunia. Karena perdagangan dunia, sekian persennya itu lewat Selat Malaka memang gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah dengan itu kita bisa memanfaatkan dalam arti kita stop, atau kita gangguin, atau kita pajakin? Kita udah belajar tadi, nggak bisa. Mereka kan lewat di sana menggunakan apa? Lintas transit. Lintas transit kan nggak bisa dihentikan, nggak bisa dipajakin juga gitu. Tapi apakah itu berarti kita tidak bisa memanfaatkan sama sekali? Mari kita lihat bersama-sama sekarang. Bayangkan aja ada ribuan kapal lewat di Selat Malaka. Mereka punya kebutuhan dong. Kebutuhan itu yang kita supply. Kalau mereka perlu pengamanan misalnya, ya udah kita keamanan yang kita jaga. Berarti ada service, ada jasa di situ yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada juga misalnya apa sih, perlu logistik, segala macam lah. Jadi kita harus mikirin itu dengan lebih cerdas, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan jasa sehingga mereka layak untuk membayar kita. Tapi yang pasti tidak dengan cara masang portal dan kita pajakin hanya karena mereka lewat di sana, nggak bisa. Kan kita adalah pahlawan UNCLOS juga Indonesia itu. Kita ikut membuat UNCLOS. Kalau kita melakukan itu sekarang, apa kata dunia? Tapi gimana dengan terusan Suez? Kenapa orang boleh majekin? Kenapa bayar kalau masuk terusan Suez? Oke, mungkin lupa. Terusan itu atau kanal itu artificial, itu buatan manusia. Kalau ada orang yang membuatnya untuk tujuan itu, ya wajarlah dia ngutip kan, wajar dia bayar kalau lewat situ. Tapi kan Selat Malaka bukan terusan, bukan kanal, itu alami. Masa kita kenakan tarif juga?